Salam konsumen menggugat, menggugat, menggugat. Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat. Channel yang memberikan solusi dan tip dalam penyelesaian sengketa keperdataan atau sengketa perlindungan konsumen. Mari kita bangun konsumen cerdas dan mandiri. Mari kita bangun konsumen cerdas dan mandiri. Ini informasi pengaduan konsumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Jakarta. Ini informasinya, kemana konsumen harus mengadu. Konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mengadu. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengatur hak Anda sebagai konsumen. Di antaranya, Pasal 4 Ayat C. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pasal 4 huruf D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa tersebut. Keluhan Anda harus didengar. 4E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 4H. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau semena mestinya. Ya, tidak saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak Anda, cuma banyak undang-undang terkait dengan transaksi jual beli barang dan jasa. Apa yang dimaksud pengaduan? Ketika Anda sebagai konsumen menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa dan merasa dirugikan, maka Anda dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan pada pihak yang tepat. Siapa itu pihak yang tepat? Dan langkah apa yang Anda harus bawa sebagai modal untuk mengadu tersebut? Saya bacakan kemana Anda harus mengadu. Pertama, pelaku usaha. Anda harus mengadu kepada pelaku usaha. Apabila masalah yang Anda hadapi dapat diselesaikan dengan jalan damai, artinya konsumen sangat persuasif mengadukan hal-hal yang dirasakan sangat merugikan dan dia menghadapi pelaku usaha. Namun sayangnya banyak yang pelaku usaha yang bersifat arogansi. Tetapi ketika diselesaikan secara hukum, pelaku usaha terkapar dan kelepek-kelepek, kok begini jadinya? Ya, bagaimana tidak begini jadinya? Ketika persuasif dengan jalan mediasi, pihak pelaku usaha tidak menerima pengaduan konsumen. Kedua, Anda bisa mengadu ke LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang atau pemerintah yang keberadaannya di kabupaten dan kota di provinsi di mana konsumen berada. Itu PPSK, maksudnya LPKSM, LSM, itu berada di kabupaten dan kota. Di sana konsumen bisa menguraikan, memberikan kronologis, dan nanti memberikan kuasa kepada pihak LPKSM untuk melakukan apakah itu mediasi, somasi, ataupun gugatan. Kemudian, kemana lagi harus mengadu? Polisi
bila ada tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Apabila konsumen mengalami kerugian dalam lingkungan hukum pidana, itu wilayah zonanya Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian pengadilan. Pengadilan adalah upaya terakhir dari pihak konsumen ketika ke pihak pelaku usaha, ke LSM yang menjalani jalan buntu, pihak konsumen akhirnya membawa kasus ini ke pihak pengadilan, jalur hukum. Kemudian sebelum hal itu terjadi, baik pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen harus menyelesaikan secara persuasif. Di sana juga ada, di kota-kota juga ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan cara penyelesaiannya juga ada damai, konsiliasi dan mediasi, kecuali ketika para pihak tidak memilih konsiliasi dan mediasi itu dengan cara jalan arbitrase, di mana juga 14 hari setelah putusan BPSK para pihak bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Kemudian setelah putusan pengadilan negeri keluar, juga para pihak yang merasa keberatan bisa melakukan kasasi. Kemudian setelah keputusan kasasi Mahkamah Agung keluar, ada upaya hukum lainnya, yaitu mengajukan PK. Itu adalah upaya-upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak konsumen. Juga bisa ke Direktorat Perlindungan Konsumen yang berada di Jakarta, di bawah Kementerian Perdagangan, dan juga ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang juga berada di Jakarta. Jadi upaya-upaya pengaduan yang dilakukan oleh konsumen atau debitur yang merasa dirugikan, yang seperti saya katakan tadi, adalah cara mengadu. Pertama, kadukan kekecewaan Anda kepada pihak pelaku usaha. Kedua, kadukan masalah Anda ke LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen yang terdaftar di pemerintah atau di Kementerian Perdagangan. Ketiga, ke polisi. Keempat, pengadilan, dan banyak pengaduan lainnya seperti OJK, juga ke pemerintah yang dibawa, yang dinas perdagangan itu ada penguasaan barang dan jasa, juga menjembatani tentang pengaduan ini. Jadi lakukanlah pengaduan tersebut, dan cara mengadu itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana dan tidak memakan biaya yang banyak, kecuali mungkin biaya operasional Anda. Ajukan masalah secepat mungkin, identifikasi permasalahannya, kumpulkan bukti-bukti yang mendukung yang sesuai dengan komoditi yang ada atau dengan apa yang Anda beli dari pihak pelaku usaha. Kemudian simpan bukti asli dan tunjukkan fotokopi sebagai buktinya untuk mengadu. Hati-hati, jangan Anda berikan bukti-bukti asli ketika mengadukan, karena bukti-bukti asli tersebut sangat dipergunakan ketika Anda melakukan gugatan di pengadilan negeri. Kemudian juga buat apa ganti rugi yang Anda harapkan, apakah perbaikan barang atau penggantian barang atau penggantian uang dan lain-lain, itu Anda yang menyetujui penggantian apa yang Anda minta. Dan pastikan pengaduan Anda diterima. Dan pastikan pengaduan Anda diterima. Tentu harus ada tanda bukti Anda mengadu. Itu juga berguna untuk menjadikan Anda konsumen cerdas. Salam.